Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kanayani Saramasya. Nama saya M. Gilang. Nama saya Muhammad Hasbi. Saya Revina Kadistia. Saya Ahmad Yazid Al-Fatih. Nama saya Zara Cantika Marcella, kelas 11 Multimedia 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang komponen-komponen Adobe Illustrator. Scale Tools. Scale Tools berfungsi untuk mengatur skala dari objek. Kamu dapat mengaturnya menjadi besar ataupun kecil secara presisi. Nah, yang selanjutnya adalah Shear Tool. Fungsinya untuk memiringkan objek tertentu. Yang selanjutnya lagi adalah Warp Tool. Warp Tool berfungsi untuk menekuk atau membuat efek gelombang yang ada pada objek. Yang selanjutnya adalah Free Transform Tool. Free Transform Tool memiliki fungsi untuk mengubah atau mentransformasi objek dengan memilih salah satu titik poin pada objek. Nah, yang selanjutnya adalah Symbol Sprayer Tool. Fungsinya untuk menambahkan simbol pada artboard. Nah, yang selanjutnya lagi adalah Column Graph Tool. Column Graph Tool berfungsi untuk membuat diagram batang vertikal. Line Tool. Line Tool memiliki fungsi untuk membuat objek berupa garis. Pada penggunaannya, kamu tinggal mengklik dan tarik searah dengan kursor. Rectangle Tool. Rectangle Tool mempunyai fungsi untuk membuat objek berupa persegi 4. Selain itu, kamu juga dapat membuat bentuk lain dengan tool yang berbeda seperti Ellipse Tool untuk membuat objek lingkaran atau oval dan Polygon Tool untuk membuat objek dengan berbagai jumlah segi atau sudut. Paintbrush. Paintbrush memiliki fungsi untuk membuat objek dengan bentuk efek dari kuas. Dengan menggunakan tool ini, kamu dapat membuat berbagai macam bentuk objek. Pen Tool. Pen Tool memiliki fungsi untuk membuat objek dengan menghubungkan garis-garis yang terdiri dari titik-titik poin. Kamu dapat dengan bebas membuat objek dengan tool ini. Selain itu, pada penggunaannya, garis-garis tersebut dapat kamu hubungkan ke titik awal sehingga membentuk objek atau dibiarkan terbuka. Rotate Tool. Rotate Tool berfungsi untuk membuat posisi objek sesuai dengan yang kamu inginkan. Mesh Tool. Mesh Tool berguna untuk mengedit gradasi mesh pada objek. Dengan cara menambah atau mengurangi kolom pada barisan untuk membuat ruang gradasi warna. Selanjutnya ada Gradient Tool, berfungsi untuk menambah lebih dari satu warna dalam satu objek. Tools ini biasanya digunakan untuk memberi warna pada layer atau background gambar. Digunakan untuk mengambil contoh warna pada gambar. Untuk menggunakan tools ini, klik area tertentu pada gambar, kemudian warna yang terpilih akan dapat Anda gunakan sebagai contoh. Blend Tool menghubungkan antara dua objek yang berbeda. Live Pen Bucket Tool untuk memberi warna pada objek hanya dengan garis tanpa harus menjadikan garis tersebut sebagai objek satu persatu untuk mengikuti objek utama. Terakhir ada Live Pen Selection Tool. Tools ini adalah pasangan kombinasi untuk Live Pen Bucket berguna untuk pad yang akan diwarnai dengan Live Pen Bucket. Menu bar merupakan sekelompok perintah yang berisi sub-perintah dan yang lainnya. Menu bar terdiri dari file, berkaitan dengan file seperti menyimpan, membuka, ekspor, import, dan cetak. Selanjutnya, edit. Menu editing secara umum seperti cut, copy, paste, transform image, serta untuk mengatur preference Adobe Illustrator. Objek berisi perintah transform, arrange, group, lock, atau sebagainya untuk merapikan layout objek. Lalu ada type.
berkaitan dengan manajemen font, merubah jenis font, mengganti ukuran font atau size. Lalu select, berkaitan dengan selection image. Lalu ada filter dan efek, dapat digunakan untuk memberi efek tertentu pada image, objek, atau teks. Kemudian ada view, digunakan untuk pengaturan view seperti zooming image, menampilkan skala, dan sebagainya. Kemudian ada window, digunakan untuk mengatur atau menampilkan window. Selanjutnya adalah help, untuk menampilkan help dan tutorial Adobe Illustrator. Slice tool digunakan untuk memisahkan dan mengekstrak atau menggunakan bagian dari gambar yang paling penting. Scissor tools untuk menggunting atau membelah suatu kurva atau pad. Selanjutnya ada hand tool untuk memperbesar bidang kerja. Dan ada zoom tool untuk memperkecil atau memperbesar tampilan gambar. Selection tool fungsinya adalah menyeleksi bagian dari gambar kekurangan. Dari tool ini adalah penyeleksiannya hanya bisa digunakan dalam bentuk dasar persegi. Direct Selection Tool. Pada dasarnya tool ini mempunyai kegunaan yang hampir sama dengan Selection Tool. Namun Direct Selection Tool memiliki fungsi lebih spesifik seperti menyeleksi objek, dapat mengejar sudut poin yang ada objek. Magic Wand Tool. Selanjutnya ada Magic Wand Tool yang berfungsi untuk memilih atau menyeleksi bagian objek yang memiliki warna, garis, dan gradien yang sama. Lasso Tool hampir sama dengan Magic Wand. Lasso Tool juga berfungsi untuk menyeleksi bagian objek, namun yang membedakannya adalah tool ini dapat menyeleksi secara bebas seperti membuat garis seleksi dengan mengarahkan kursormu. Pen Tool memiliki fungsi untuk membuat objek dengan menghubungkan garis-garis yang terdiri dari titik poin. Kamu dapat dengan bebas membentuk objek dengan tool ini. Selain itu dapat penggunaannya garis-garis tersebut dapat kamu hubungkan ke titik awal sehingga membentuk objek dibiarkan terbuka. Tipe tool, kalau tool yang satu ini kamu pasti sudah tidak asing, ya, tipe tool. Tool ini berfungsi untuk membuat objek tulisan atau teks dan huruf. Kamu dapat membuat berbagai macam tulisan mulai panjang hingga dengan tulisan pendek seperti judul atau nama brand. Cara menyimpan file di Adobe Illustrator. Yang pertama, kita siapkan lembar kerja yang akan kita save. Lalu kita klik file, save as. Ini masukin namanya. Lalu kita pilih simpan sebagai Adobe Illustrator. Lalu kita klik simpan. Ini versinya bisa dipilih ya, terserah mau pilih yang mana. Saya pilih Illustrator 2020, lalu klik OK. Selanjutnya kita akan membuat new file. Pertama klik file, lalu new. Di sini kita bisa custom mulai dari nama, panjang, atau kayak size-nya, lebarnya, terus kayak mau centimeters, millimeters, atau yang lainnya itu bisa diedit di sini. Kayak gini ya, ini contoh lebar, ini contoh panjang. Terus di sini ada kayak centimeters, millimeter, terus ada pixel dan lain-lain. Terus di sini setelah kita ganti namanya menjadi desain 1, terus di sini kita edit mau besarnya berapa, kayak panjang dan lebarnya tuh berapa. Terus kalau udah kita klik OK. Lalu di sini jadi lembar kerjanya. Kayak setelah ini muncul berarti kalian sudah berhasil membuat new file. Ini saya akan beritahu cara mengekspor dokumen. Kalau mau Lalu save, pilih export. caranya adalah masuk Lalu ke pilih menu export file as. dan pilih Kita export. klik aja buat digital Namain, ya. ada Nah, tulisan use ada tulisan artboard. use artboard di sini, kita centang centang. aja. Itu artinya Dia nanti akan dia nyimpan di akan dalam menyimpan artboard. yang di dalam. Caranya file, Bentar, itu nanti tekan dia export dan jadi tekan caranya export file, as. export, dan Namain, export lalu as file, dinamain. lalu tipe filenya JPG aja Lalu udah cukup untuk digital. Lalu tipe file centang. lalu centang file 1 Lalu kalau atau filenya all. cuma satu ya Range-nya 1 buat dan aja export. ini all gitu. Kalau untuk digital Color itu modelnya biasanya RGB color aja, modelnya itu quality-nya 6 udah karena cukup. kalau misalnya kita Resolution buat di 72 150 nanti dia berubah akan menjadi berubah, tadi kan tuh size. 1000 kali 1000 ya. Samain dan Nanti oke, lalu tinggal langsung buka ke file. filenya,